Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Selamat datang di kelas 6A. Maaf ibu baru aktif di pembelajaran WA hari ini karena ibu baru pertama masuk sekolah hari ini karena baru pulang dari kampung. Baiklah. Untuk perkenalan semuanya udah tahu ya. Nama ibu adalah Ade Irma Suryani dan ibu yakin semuanya sudah kenal dan sudah tahu. Cuma ibu aja yang belum kenal semua dengan kelas 6A. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan pembelajaran matematika. Baiklah, pelajaran kita pertama adalah KD, kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat negatif. Nah, sebelum kita masuk melakukan operasi penjumlahan bilangan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yang kedua adalah bilangan bulat negatif, dan yang ketiga adalah bilangan nol. Nah, bilangan bulat positif adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau ditulis positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Tapi dalam bilangan, kalau kita menulis bilangan itu jarang ditulis positifnya. Nah, yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Bilangan yang merupakan salah satu dari bilangan bulat yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Nah, dalam menulis bilangan negatif baru kita harus menuliskan negatif di depan angkanya. Nah, yang ketiga adalah bilangan 0. Bilangan 0 di mana bilangan ini tidak termasuk ke dalam bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, tetapi bilangan 0 ini berdiri sendiri. Nah, ini dia. Kita masuk ke bilangan bulat negatif. Nah, inilah gambaran dari ketiga bilangan yang tadi, yaitu bilangan bulat positif, terdiri dari bilangan caca dan asli. Yang kedua adalah bilangan bulat negatif, yaitu terletak di sebelah kiri 0. Nah, dan itu biasa ditandai dengan ini ya, tanda negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif itu berdiri dari sebelah kanan 0. Nah, ini dia. 1, 2, dan selanjutnya. Nah, dan yang ini yang ketiga adalah bilangan 0. 0 ini adalah bilangan berdiri sendiri. Oke, paham ya tentang bilangan bulat negatif. Jadi, ingatkan sekali lagi, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang di depan angkanya itu biasanya ditulis negatif. Misalnya negatif 4. Nah, kalau untuk bilangan positif jarang ya. Misalnya positif 5. Nah, kamu tulis 5. Sudah, perlu ditambah dengan positifnya? Tidak. Nah, kalau tidak ada tanda positifnya di depan angka, berarti dia sudah menunjukkan bilangan bulat positif. Tapi kalau untuk bilangan bulat negatif, di depan angkanya harus ada tanda negatif atau min. Nah, jadi tanda ini dibaca dengan negatif atau min. Oke. Nah, untuk hari ini, kita akan melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan negatif. Nah, jadi untuk hari ini kita khusus untuk melakukan operasi penjumlahan saja. Nah, ini lihat contoh soalnya. Ada yang pertama, 2 ditambah negatif 3. Nah, jadi ini menunjukkan adalah bilangan negatif. Dan angka 2 adalah bilangan bulat ya, atau bilangan bulat positif. Nah, nggak perlu ditulis tanda tambahnya ya. Nah, yang kedua, negatif 4 ditambah 2. Yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 2. Yang keempat, 5 ditambah negatif 6. Dan soal yang kelima adalah negatif 7 ditambah 5. Nah, bagaimana caranya? Nah, jangan bingung, caranya gampang. Nah, kita lanjut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cara melakukan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan bulat
negatif. Nah, ini soal yang pertama tadi adalah 2 ditambah negatif 3. Nah, caranya adalah kita bagi untuk pemula, kita menggunakan yang namanya garis bilangan. Ini adalah garis bilangan ya. Kenapa dikatakan garis bilangan? Karena di sini ada garis dan ada bilangan atau angkanya. Nah, dalam menulis garis bilangan ini, jarak antara satu angka ke angka yang lain itu adalah harus sama. Ini misalnya 0 ya. Jadi ingat 0 itu adalah di tengah ya. Di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi cara yang pertama adalah kamu bikin garis lurus. Terusnya adalah menulis angkanya sesuai dengan jaraknya. Kalau menggunakan buku berpeta, gunakan satu kotak. Jadi jarak antara satu angka ke angka yang lain itu harus sama. Nah, juga seperti ini. Ini harus sama. Nah, jaraknya. Nah, jadi dalam matematika, kamu harus menggunakan buku berpeta. Oke? Sekarang kita lanjut caranya. 2, ya. 2 ditambah. Sekarang kita angka 2. Di mana posisi 2? Posisi 2 adalah di sebelah kanan 0. Karena dia bilangan adalah bulat. Ini ya. 2. Nah, berarti kita berada di 2. 2 ditambah. Kalau menambah, berarti kita maju atau mundur. Nah, kalau menambah tentu maju. Ya, 2 ditambah negatif 3. Negatif 3. Ini adalah bilangan bulat negatif ya. Berarti negatif 3 di sebelah kanan atau kiri? Sebelah kiri. Berarti kita menjumlahnya menuju angka negatif karena ditambah negatif 3. Nah, ini posisi kita 2. Kita berarti berjalan 3 langkah ya. 1, 2, 3. Berarti di sini. Jadi, berapa hasilnya? Berarti 2 ditambah negatif 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kita harus lihat dulu posisinya 2. Ditambahkan seharusnya kita ke kanan ya. Tapi karena lihat posisinya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 kemana? Ya, ke kiri ya, ke kiri 0. Berarti kita hitung 3. 1, 2, 3. Jadi, hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, bisa ya? Nah, kita lanjut soal yang kedua. Ini, negatif 4. Negatif 4 ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat posisi awalnya adalah di negatif. Mana bilangan negatif 4? Ya ini, di sini. Berarti kamu ada di sini. Kita ada di sini. Tambah. Ya, tambah. Tambah maju ya, ke depan. Nah, ke arah mana? Ke arah bilangan positif. Karena 2 tambah 2 berarti kita maju ke depan. Sebanyak 2. Kan tambah 2. Kita mulai hitung ya. 1, 2. Jadi hasilnya berapa? Iya, ini. Negatif 2. Jadi negatif 4 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 2. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, kita lanjut soal ketiga. Nah, negatif 3. Nah, ditambah. Nah, ini negatif. Dikurung kenapa? Untuk menjelaskan bahwa dia adalah bilangan negatif. Negatif 3 ditambah negatif 2. Sekarang posisi kita di awal adalah di sini ya. Negatif 3. Mana negatif 3? Di sini. Negatif 3. Ditambah. Ingat, tambah tadi ke depan kan seharusnya. Nah, karena dia negatif. Nah, berarti tambah ke bilangan ya negatif. Nah, tambahnya ke kiri. 2. 1,
2. Nah, jadi hasilnya berapa? Ya, negatif 5. Oke, bisa dipahami? Nah, negatif 3, ini negatif 3 ditambah 2. 1, 2. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Oke, bisa ya. Nah, dan masuk soal nomor 4. Nomor 4, 5 ditambah negatif 6. Sekarang kita lihat posisinya. Posisinya adalah di bilangan positif 5. Mana positif 5? Ini positif 5. Ditambah berapa? Negatif 6. Negatif 6 berarti negatif 6 berada di sebelah kiri ya. Berarti kita mundur sebanyak 6. Nah, mulai dari 5. Kita mundur. Oke, kita hitung ya. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa hasilnya? Ya ini. Berarti 5 ditambah negatif 6 adalah negatif 1. Oke. Nah, bisa ya? Lanjut kita nomor 5, soal terakhir. Nah, perhatikan baik-baik lagi, pahami ya. Negatif 7. Berarti kita berada di sini ya. Negatif 7. Negatif 7 ditambah berapa? 5. 5-nya di sebelah kanan atau kiri? Di sebelah kanan 0. Berarti nambahnya ke depan. Kita hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisinya ini mana sekarang? Di negatif 2. Jadi hasil dari negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi ingat, sekali lagi Ibu tekankan, kalau untuk menambah, nah, kamu lihat bilangannya dulu. Bilangan awalnya berapa? Tadi kan negatif 7. Negatif 7 di sini posisinya. Negatif 7 tambahnya berapa? 5. 5 itu bilangan bulat atau bulat positif atau negatif? Bilangan bulat positif. Berarti nambah ke depan ke bilangan menurut bilangan positif. Nah, berarti tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 2. Oke. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga dipahami, dan untuk latihannya nanti Ibu kirim setelah kamu menonton video ini. Nah, yang belum paham boleh nanti lagi bertanya, dan coba dulu ya belajar, pahami, lalu coba kerjakan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.